Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun 'an waladihi wa la mauludun huwa jazin 'an walidihi syai'a. Inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah jelas mengajarkan bahwa keimanan kita tidak akan pernah sempurna selama Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak kita lebih cintai daripada kita mencintai orang tua, anak, atau siapapun yang kita cintai. Bapak yang senang sepak bola, cinta pemain sepak bola, ya. Bapak yang senang dangdut, cinta Rhoma Irama. Yang senang artis, senang cinta artis gitu ya, public figure. Yang cinta ustad, ada uwaska, ada uwahka, dan uwa lainnya ya. Di YouTube ya anu, Habib anu, itu melebihi cinta kepada mereka. Mengapa? Karena memang Nabi SAW menjelaskan dalam riwayat lain itu terkait dengan kenikmatan iman. Wajada halawatal iman. Kita nggak mungkin menikmati iman kalau Nabi tidak lebih kita cintai dibanding cinta kita kepada orang tua, cinta kepada anak, kepada cucu. Tidak mungkin Islam terasa nikmat jika kita tidak maksimal dalam cinta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sering bandingkan dengan bapak-bapak di sini yang senang goes. Pak, terakhir goes kemana Pak? Ciwidey. Berapa jam? 3 jam. Capek Pak? Capek. Nikmat. Asik kan? Saya kalau diajak sepedahan, saya punya sepeda sengaja beli ya buat anak saya. Ustadz sepedaan, naon ngareripuh maneh. Olahraga macet teh unggal peuting we, salat tahajud 2 jam itu juga olahraga. Kenapa goes 3 jam capek, senang, nikmat, tapi sholat tahajud 1 jam tidak nikmat?
Itu karena kita kurang cinta ke Nabi, lebih cinta sasapedahan dibanding cinta Nabi. Jadinya sasapedahan terasa nikmat, sholat tahajud tidak terasa nikmat. La yu'minu di hadis jangan kita terjemahkan tidak beriman alias kafir, enggak. Tidak kafir, cuma tidak sempurna iman. Tidak akan kita rasakan manisnya iman ya, kalau kita tidak mencintai Nabi, mencintai Allah lebih dari yang lain. Sama pajinya punten sanes sunar sinir ya mah urang muhasabah we nya. Saya kalau diajak mancing ya cenah hiji-hijina ustad di pesantren yang sana, bukan pesantren yang saya di situ Aksan. Diajak mancing cenah can pernah daek teu kaharti cete naon kieu mang jam-jam cicing kapanasan kahujanan. Ada yang kadang dari pagi sampai sore ya, bahkan pun kaputing. Ustad jeung haji teh. Teu kaarti kita gabung cenah usah didinya sini nanti. Nikmatnya itu di sana. Kenapa itu diamnya kapanasan cicing kadang pohon dahar cenah gitu. Terasa nikmat karena cinta. Tapi kenapa kita baca Quran lama tidak terasa nikmat? Semakin lama semakin tunduh ya, karena kita belum mencintai Al-Quran secara maksimal. Sama nonton Persib sekarang main jam 9 wae banyak. Jam 9 beres jam 11. Da calalain ngara tuh. Ya yang udah sepuh aki-aki oge coba dibawa pengajian sampai jam 11. Bagi kita mungkin gak berlaku, tapi kalau rekan-rekan banyak nu ayeuna keur ramean sampai jam 12 kan. Tapi pernah saya lihat anger we runutan. Anu bagian musik-musik gugorokan. Kebanyakan mah runutan ya karari. Mengapa nonton konser ya kita tidak ngantuk tapi ikut pengajian ngantuk, apalagi Jumatan jabat sakedeung jabat tengah hari jabat di mandian cenah gitu ya, aya we nunutan teh. Nah ini semua karena kita belum la yu'minu, belum tahap maksimal, jadi kurang merasakan cintanya. Dan cinta kepada Nabi ini ikhwati iman sekalian tidak bisa tobi. Tobi itu naluri manusiawi nggak bisa. Karena Nabi SAW bukan ayah kita, bukan anak kita, bukan keluarga kita, bertemu juga kita nggak pernah. Cinta ke Nabi SAW itu ikhtiari. Ikhtiari itu dipaksakan. Ya doa nate Allahumma paksakeun. Dalilnya ini Umar bin Khattab ya, di sini beliau mengatakan Anda lebih saya cintai dari apapun, tapi kecuali dari diri saya sendiri. Ya saya lebih cinta diri saya, masa lebih cinta Nabi cina gitu. Tapi kata Nabi SAW gak bisa. Seharus sampai aku lebih kamu cintai daripada diri kamu sendiri. Umar itu ilmunya udah luas, ya sudah luas. Umar paham apa yang maksud Nabi. Umar sadar bahwa dirinya nggak bisa menyelamatkan dirinya. Kita di dunia selamat bukan karena diri kita, tapi karena Nabi SAW. Lewat Quran yang beliau ajarkan, lewat sunnah yang beliau ajarkan, kita bisa selamat, bukan diri kita sendiri. Kita nanti di alam kubur tidak akan ditanya siapa ayah, siapa anak, enggak.
yang ditanya oleh malaikat ma'ilmuka bihadzal rajul, sejauh mana keimanan dan komitmen amal kita kepada orang ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mau ditanya saha anjeun namina KTP ya, nomor BPJS, nomor SIM moal. Teu apal gitu naon. Tapi kita ditanya tentang Nabi. Karena itu yang menyelamatkan dari siksa kubur atau tidak. Ketika kita nanti dibangkitkan di padang mahsyar, ketika matahari sangat dekat, ngesang ya, semua enggak kuat umat manusia. Datanglah mereka ke Nabi Adam, ke Nabi Nuh, ke Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, arah-rangkat tangan. Yang bisa memohonkan syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu kan ada 7 ya, kata Ibnu Hajar. Ketika kita lewat sirat, jembatan di atas neraka jahanam ya, yang jembatan itu banyak pedang-pedang yang siap mencincang orang-orang yang tidak benar dalam berjalan di atas sirat, di atas jembatan di neraka jahanam yang kesananya ujungnya surga. Itu yang berdoa di ujung surga, di ujung sirat, bukan orang tua, bukan anak, bukan suami, bukan istri, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi sallim, Rabbi sallim, Rabbi sallim. Maka ada yang secepat kilat, ada yang secepat kuda. Anu ngesot oge salamet meski dia sudah berdarah-darah. Anu teh salamet mah dijalikeun kebruskeun neraka. Bahkan seseorang yang masuk neraka sekalipun dia bisa dipindahkan ke surga, itu hanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tua kita, anak kita, sanya-anang nganungkul bisa ceri di kuburan, udah gak mungkin menemani kita, apalagi menyelamatkan kita. Komo Persib mah haji umuh moal mau ka Pak Haji. Oh cenah ieu bobotoh Persib setia jadi salamatkeun di akhirat moal haji umuh moal paduli ka Bapak. Jadi dengan ilmu inilah Umar bin Khattab, al-an ya Rasulullah la anta ahabu ilayya min nafsi. Kalau begitu demi Allah, Anda sekarang lebih saya cintai daripada diriku sendiri. Tentu cinta ini dipaksakan, diusahakan karena ada amalnya. Seperti bapak cinta anak, cinta cucu, kan wujudnya dalam amal kan? Ya, saya pernah naik angkot, ngobrol jeung tukang angkot, resep ngobrolnya tukang supir angkot. Nya cenanya karaasa cenah ku bapa mah eta cenah mah duit 100.000 ka imah dipentak ku nini nama eueuh teu bebeunangan tah asa kieu cenah 100.000 mah disimpen we kurunyung incu aki hoyong jajan ke Alfamart da beak na 100.000 karena sayang cucu, siap berkorban. Kan ini nama geus teu sayang. Maka tidak mau berkorban. Jadi cinta itu menuntut pengorbanan. Dan pengorbanan itu wujudnya amal. Nah ini syarat kita merasakan nikmatnya iman, nikmatnya Islam itu tingkatkan amal. Tingkatkan kesadaran, tingkatkan ilmu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau yang menyelamatkan kita. Beliau yang berkorban segala sesuatunya untuk kita. Apalagi kalau kita baca sirah Nabi ya. Bagaimana perjuangan Nabi. Najan dibaledoga, najan dihina ya. Saya yakin ustaz-ustaz di Indonesia yang
zaman saya enggak ada yang mengalami begitu. Ya. Kalau orang tua dulu mungkin ada yang mengalami di balai doganya, preman di mana. Kalau sekarang enggak ada, alhamdulillah preman mual wanita gitu. Ya. Nabi itu sampai begitu hanya karena ingin umatnya selamat. Apa pengorbanan pemain Persib buat bapak? Napikeun ka ngabela hujanan demi Persib. Muntas ke Palembang sama si ingat ke final di Palembang siap dipecat ku Mitoha cenah gitu dina kaosna ge demi Persib. Ya. Memang Persib menyelamatkan kita. Ya. Memang artis menyelamatkan kita. Ibu-ibu atau pirage BTS di McD, muni rame ngantri. Aya naon BTS teh? Bari BTS nama merek naungkul. Mengapa ya sampai seperti itu? Ini perlu ilmu, perlu ikhtiar kita merenung dan beramal. Cuma memang ini ada beberapa hadis dan juga pernah kita singgung ya di hadis Zaid bin Hubeish. Mungkinkah amal kita maksimal seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat Nabi sendiri sudah banyak yang realistis. Gak mungkin amal mereka sama dengan amal Nabi. Maka ketika seorang sahabat bertanya kapan kiamat, kata Nabi, kamu sudah menyiapkan apa? Dia jujur, saya memang sholat tidak seperti Nabi atau mungkin tidak mungkin seperti Nabi. Saum saya enggak sebanding dengan Nabi, sodako saya enggak sebanding dengan Nabi, tapi saya tulus cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi menjawab, anta ma'aman ahbabta, kamu akan bersama orang yang kamu cintai. Anas bin Malik sampai berkata di hadis yang paling bawah di halaman 1, tidak pernah kami bahagia seperti bahagianya kami mendengar sabda Nabi itu. Ini sekelas Anas bin Malik saja mengatakan, saya nggak bisa beramal seperti Nabi, seperti Abu Bakar, seperti Umar, tapi saya tulus cinta kepada Nabi, kepada Abu Bakar, kepada Umar. Maka saya berharap besar saya akan bersama mereka di surga karena cintanya tersebut. Dalam halaman berikutnya ini lebih jelas lagi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ar-rajul yuhibbur rajul 'alal 'amali minal khairi ya'malu bih. Seseorang mencintai orang lain karena amal baiknya, ia pun beramal baik yang sama dengannya, wala ya'malu bimithlihi, tapi belum bisa persis sama dengan dia. Ini lebih jelas ya. Jadi lalu kemudian Nabi menjawab, al mar'u ma'an man ahabba, orang itu akan menyertai orang yang dia cintai. Satu, orang ini mencintai Nabi dan itu dibuktikan dengan dia cinta amal baiknya. Eta nu kahiji ba, cinta amal baik. Kalaupun bapak-bapak, ibu-ibu sudah enggak mungkin hafal Quran 30 juz, minimal cinta orang yang hafal Quran. Meskipun kita sudah enggak mungkin nih belajar hadis, Bulughul Maram oge nya saya ditanya ku Pak Haji kan, Ustaz kira-kira sabar alami. Kalau seminggu sekali ya sekitar 5-6 tahun lah. Ternyata karena Bulughul Maram can Sahih Bukhari, can Sahih Muslim lah.
tapi kita mencintai orang yang belajar hadis, orang yang mengajar hadis. Karena dengan hadis itu jadi kunci surga. Orang yang baca hadis itu pasti cinta Nabi. Karena hadis itu berarti menyelami hidup Nabi, bersolawat kepada Nabi. Kata Syekh Albani, siapa ahli solawat di dunia? Ahli solawat adalah ahlul hadis. Orang yang betul-betul membaca hadis Nabi, mengikuti hadis, berarti dia betul-betul bersolawat kepada Nabi. Setiap kali baca hadis pasti anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu, enggak mungkin tidak solawat. Solawat akan selalu terucapkan. Meski kita tidak mampu menyelami hadis, kita cinta orang-orang yang mengkaji hadis, menghafal hadis, mengajar hadis. Wujudnya ya senang nonton kajian hadis, ya ikut kajian hadis, ya menyumbang ke pesantren-pesantren yang mengajarkan Quran, hadis, ya ke majelis-majelis ta'lim. Minimal ada cinta. Yang kedua, dia sudah beramal. Kita nggak bisa hafal Quran, tapi kita menghafal Quran. Kita nggak bisa hafal hadis semua, tapi kita belajar hadis. Kita nggak bisa sodako seperti Nabi, tapi kita sodako berusaha. Kita nggak bisa saum seperti Nabi, ya. Saya pun kadang ya ada yang tahu saya banyak saum dibanding dia gitu. Ayo dibanding Nabi mah jauh kan, ya, masih sangat jauh. Dan sanes putus asa banyak, realistis lah. Kita nggak mungkin saum seperti Nabi, tapi kita cinta orang yang saum dan kita pun mengamalkan saum. Yang ketiga, nah di sini catatannya, amalnya nggak bisa sama dengan yang dicintainya. Itu yang Nabi maksud almar'u ma'aman ahabba. Ini yang menjadi segel, ya, kunci segel surga kita insya Allah. Ketika kita ada cinta ke amalnya, ya, abite sholat tahajud seperti Rasul 1 malam 2 juz nggak mungkin, dah sajuz kita apa, tapi kita cinta, mendukung, senang mendengar alunan bacaan Qur'annya. Yang kedua, kita mengamalkan tahajudnya. Meski belum mampu tahajud sama seperti Nabi, meski sholat kita belum atau nggak mungkin sama dengan Nabi, tapi kita mengamalkan sholat yang Nabi ajarkan sekemampuan kita. Nah ini almar'u ma'aman ahabba. Di hadis ini jangan terlalu ekstrim, ya. Ekstrim apa kanan atau kiri lah terserah, ya. Ekstrim kiri, karena hadis-hadis ini maka bersemangatlah umat Islam menggelar ritual-ritual, bahkan hampir sepanjang bulan, muntas bulan sampai tahun. Yang penting umat cinta Nabi keun bae, kasarna tara ngaji oge, tara ka masjid oge. Yang penting mereka cinta Nabi, mereka tahu bahwa Nabi Muhammad SAW yang akan menyelamatkan. Di satu sisi saya setuju, Pak. Saya setuju, ya. Mohon maaf kalau ada bapak-bapak yang tidak setuju. Saya setuju melihat mereka bagaimana membangkitkan kecintaan kepada Nabi, ya, lewat
pegelaran-pegelaran, ya, peringatan-peringatan. Karena memang itu membangkitkan cinta Nabi. Bahkan nyapunten mereka dimanapun setia dengan sholawat, ya. Bahkan di nuhajatan oge musik teh sholawatan najan nyaker abdi mah asa teu pas gitu nya. Aya rebana gitu. Ya kumaha teu cocok we meureun biasa abdi mah generasi pop. Generasi nasidna nasid juga sabian anu kudu dimusikan gitu. Tapi lihat militansi mereka, ya, saking ku cinta Nabi, ya. Bajuna oge Pak, nya kitu baju mereka itu. Siga Habib Rizik siapkan. Terus Bapak ningali Habib Rizik kanggo batik asa can pernah. Karena komitmen cinta Nabi sampai ke pakaian-pakaiannya. Itu saya pribadi apresiasi. Tapi terlalu ekstrim kalau sebatas itu gitu. Tetap harus diajarkan bahwa cinta Nabi itu mencintai amalnya, dan cinta amal itu ada upaya beramalnya. Ya tetap umat itu disadarkan untuk menggali Quran, menggali sunnah, mengamalkan Quran, mengamalkan sunnah, ya. Karena yang namanya peringatan cinta Nabi itu kan sudah sampai istana negara, ya. Jadi ritual resmi istana negara di zaman Bung Karno, ya, sampai sekarang. Sayang kalau itu hanya sekedar ritual, tapi sunnah nabinya gak pernah dilirik oleh para pejabat negara, ya. Sampai gedung Pakuan, ya, sampai gedung Padepokan, ya, rumah wali kota, rumah gubernur di seluruh Indonesia yang muslim pasti mengadakan. Karena memang doktrinnya yang penting kita cinta Nabi. Satu sisi saya setuju, tapi terlalu ekstrim kalau kemudian kita mengabaikan hadisnya secara keseluruhan, ya. Harus ada cinta amalnya dan harus ada wujud amal. Yang kedua juga kita jangan terjebak ekstrim satunya lagi. Nggak bisa ngimpi enak saja mau masuk surga bersama Nabi, amalnya pas-pasan. Hemat saya itu terlalu ekstrim. Justru di sini juga hadisnya mengatakan biar amal pas-pasan asal sudah diusahakan. Yang tadi saya kritik ekstrim yang pertama itu nggak ada usaha sama sekali. Asal kita sudah berusaha, meski amal kita pas-pasan Pak, dan itu menunjukkan komitmen cinta kita. Disinilah dahsyatnya cinta Nabi. Kita akan bersama Nabi di surga, insya Allah, amin. Jadi jangan terlalu pesimisnya dengan amal. Ya meskipun kita pasti realistis. Punten banyak abdi wae gitu. San pada nyomong ge nu santri, anak ustad, realistis, susah. Yang siga Nabi teh nyakomo meureun bapak-bapak nu teu nyantri, ya. Yang tidak memperdalam susah. Apakah kemudian kita tidak bisa masuk surga bersama Nabi? Jawabannya insya Allah ketika kita ada cinta Nabi, cinta amalnya, beramal seperti beliau meski tidak sama seperti beliau. Dan dalam konteks itu pula, ya, kalau kita perhatikan hadis-hadis lainnya, Nabi tetap menganjurkan amal. Ketika Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami mengatakan, saya ingin bersama Nabi di surga. Jawaban Nabi kan enggak, ya cukup kamu udah cinta aja itu udah bagus, ya nggak usah ada nama amal, nggak begitu. Nabi bersabda, fa'inni ala nafsika bi kathratis sujud, bantulah aku, ya. Jadi doa Nabi saja itu nggak mungkin terbantu kalau nggak dibantu dengan
amal orang yang mencintai Nabi, bantulah aku untuk diri kamu sendiri dengan memperbanyak sujud. Memperbanyak sujud itu para ulama sepakat memperbanyak sholat sunnah. Itulah, mohon maaf ya, saya pribadi di wilayah-wilayah ikhtilaf antara ini dianjurkan sholat sunat dan mengatakan tidak. Saya memilih mengikuti ya anjuran memperbanyak sujud. Ya contoh, mohon maaf, rawatib kan ada yang ketat ya, cuma 5. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Tapi ada juga yang 8 ya, dengan menambah qobla asar, qobla maghrib, qobla isya. Hadisnya ada. Saya pribadi ya lebih cenderung memilih yang 8, lebih banyak sujud lebih baik ya. Dan gak bid'ah. Orang mengatakan rawatib 5 pun gak mungkin mengatakan bid'ah. Qobla subuh, qobla maghrib, qobla asar, qobla isya gak mungkin ya. Ulama manapun gak mungkin ya. Paling banter dia mengatakan tidak dirutinkan menurut fikih beliau, tapi menurut fikih ulama jumhur dianjurkan. Saya kalau terjebak dalam perdebatan gitu, kieu cite Bapak kan kantos umroh di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi langsung kumat teu cite gitu. Itu menunjukkan kita harus menghargai. Terlepas dari perbedaan pendapat, saya pribadi lebih cenderung lebih banyak sujud lebih baik ya. Tapi kalau sholat tarawih cenah Pak Ustaz 2 3 11 nyari abdi ada 11. Itu mah tidak lebih banyak sujudnya. Kenapa? Karena Nabi nggak pernah lebih dari 11 gitu. Meskipun boleh lebih dari 11. Perbanyaklah ya, jadi sholat tahajud kita jangan milih yang 5, yang 7, atau biasa nama 2 kayak witir hiji nya, 2 bada isya witir hiji, perbanyak sampai 11 ya. Sholat duha kalau mampu 4 mampu 8 yang minimal 2 tahiyatul masjid ya, kita biasakan seperti bapak-bapak yang sering datang awal ke sini, tahiyatul masjid dulu, jangan datang pas adzan ke bagian tahiyatul masjid. Syukur wudunya itu kata Nabi, sok bantu. Bukti bahwa kita ingin bersama Nabi di surga, cinta Nabi, sok perbanyak sholat sunatnya. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, ini dalam riwayatnya disebutkan sahabat Abu Dzar, dia bersumpah, ya Rasulullah, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku cinta kamu. Kata Nabi, undur mataku, kade cenah tong saenaknya ngomong, berat cenah konsekuensi cinta Nabi. Wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah cenah aku cinta engkau, aku cinta, sampai 3 kali. Maka kata Nabi, in kunta tuhibbuni fa'idda lil faqri tijfafan, jika kamu benar mencintaiku, siapkan tameng menghadapi kefakiran. Karena kefakiran, kemiskinan itu lebih cepat ya kita merasakan cinta Nabi daripada air yang mengalir deras dari hulu ke hilir ya. Berapa kecepatan air itu, berapa kilometer per jam. Nah ini cinta ke Nabi dengan kemiskinan itu membuat kita semakin merasakan cinta Nabi. Apa yang dimaksud hadis ini? Yang pertama, ketika kita mengalami kefakiran, sabar dan syukuri. Kalau dalam Al-Quran, wabasyiris sobirin, sing atoh menang musibah deh gitu. Kenapa? Karena kita menjadi lebih dekat kepada Nabi ya. Tentunya bagi mereka yang ketika dapat musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lain lumpatkan udun jeung Cikopi. Saya pulang jam 11 nya tatangga ngaroko sorangan yang Cikopi.
Karena puting-puting sorangan waya kieu. Ya cenah usan di baluang seueur masalah. Baluang seueur masalah teh lobakeun sujud atuh teh ngadoa tahajud. Lompat kana cikopi jeung udud. Salat subuh kaberangan itu. Asa sare cenah puting. Bukan yang demikian. Orang yang ketika mengalami kefakiran, kemiskinan, krisis ekonomi, musibah, dia kemudian inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ingat kepada Allah, ingat kepada Nabi, itu kan semakin kita dekat dengan Nabi, semakin dekat dengan Allah. Kuncinya wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan wasta'inu bil cikopi wal udud. Bil cikopi wal udud mau merasakan itu cinta Nabi ini. Kalau tijfafan tuh sabar sholat. Atau yang kedua, ya, ini ajaran buat Abu Dzar yang hidup miskin. Kamu kalau hidup miskin sabar. Apa sabar yang diajarkan Nabi? Kan banyak dari selain jangan tangan di bawah. Mentang-mentang miskin, minta update status. Hayang naon, hayang dibere. Mengeluh hareupeun Pak Haji, naon maksudna hayang dibere? Itu berarti tidak cinta Nabi. Yang ketiga yang dimaksud hadis ini, hiduplah miskin seperti Nabi. Mantap tadi cek Nabi, kade cenah hati-hati, tong seenaknya ngomong kawas nusiat. Betul Nabi, saya cinta Nabi. Kalau begitu sok hirup miskin, siapkan, kuatkan hidup dalam kemiskinan. Tapi tadi miskin Nabi itu bukan berarti hidup miskin tangan di bawah, menerima pemberian orang lain. Nabi miskin itu sudah sering kita jelaskan karena Nabi terlalu dermawan. Nabi istrinya 9, semuanya punya rumah. Nabi kendaraan banyak, kurban Nabi kadang sapi hiji. Bapak di dia anu kantor sapi hiji ku saurang, aya meureunnya. Najan hese. Ya. Nabi punya tanah di Khaibar. Tapi kata Nabi, silakan urus. Saya minta cuma untuk istri-istri saya. Sisanya bagikan ke fakir miskin. Umar juga sama datang seperti yang kemarin dibahas ya Selasa subuh hadisnya. Nabi lang tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ini harta yang paling saya cintai, tanah yang di Khaibar. Saya sedekahkan kata Nabi. Kalau kamu mau begini saja, tahan itu tanahnya, sedekahkan hasilnya. Yang disebut dengan ariyah. Ariyah itu Pak, kalau saya punya kebun kurmanya milik saya. Tanahnya, lahannya, tapi hasilnya buat fakir miskin, buat masjid, buat pesantren. Itu miskin Nabi itu. Nabi itu masa miskin jika diurang? Enggak, Nabi kan dermawan. Kalau dermawan berarti kaya, cuma kaya hati. Kekayaannya tidak ditumpuk untuk meningkatkan status sosial, tapi kekayaannya ditumpuk untuk berbagi kepada orang lain. Makanya Nabi pernah berkata, saya enggak senang, enggak bahagia kalau saya punya emas sebesar gunung Uhud ini kepada Abu Dzar, lalu masih tersisa 3 hari, kecuali saya akan habiskan, bagikan kepada hamba-hamba Allah yang membutuhkan, kecuali yang saya simpan buat bayar utang. Nabi oge aya kada utang, saya akan bagikan. Dan itu diamalkan oleh Abu Dzar. Ketika Abu Dzar berfatwa resah yang meresahkan orang-orang kaya di zaman Utsman bin Affan, gubernurnya Muawiyah. Ini kenapa orang kaya itu banyak fakir miskin? Berbagi dong, berbagi. Daruas balalu teh. Kata gubernur Muawiyah, nih pengawal bawa nih 1000 dinar. Ke Abu Dzar yang nyaho dikumakeun. Betul nggak dia konsisten dengan omongannya? 1000 dinar itu kurang lebih 3,5 miliar.
Lalu nanti kamu siangnya datang lagi, sorenya datang lagi. Maaf itu salah kirim. Kasih. Lalu sorenya pengawalnya datang, maaf Abu Dhar, Muawiyah salah kirim, seharusnya bukan untuk Anda. Bagaimana jawaban Abu Dhar? Telat, bukannya dari tadi siang atau udah habis dibagikan gitu. Abu Dhar. Ya. Beliau tidak tangan di bawah, tapi tangannya di atas. Itulah yang dipraktikkan Khalid bin Walid itu, orang yang paling lengkap alutsistanya. Unta banyak, kuda banyak, pedang banyak, baju besi banyak. Umar datang nagih zakat. Khalid bin Walid menolak. Umar lapor ke Nabi. Khalid bin Walid senang gak mau bayar zakat, padahal untanya banyak, kudanya banyak. Kata Nabi, kamu mendolimi Khalid. Khalid itu sudah mewakafkan semua alutsistanya. Jadi dia banyak tapi wakaf, sok jangan perang pakai. Tapi beliau yang mengelolanya. Atau ada manihah dulu. Apa manihah itu? Kalau saya punya ternak kambing, kan ada hadisnya. Saya mau kurban tapi cuma punya manihah betina satu lagi. Kata Nabi, jangan itu, nanti kamu gak punya ternak. Ya, kan ternak itu kekayaan yang pokok zaman Nabi. Apa manihah itu? Kalau saya punya kambing, itu kambing milik saya, tapi saya pinjamkan ke orang lain. Buat diala susuna, buat dipacekeun. Nanti kalau itu kambing betina, anaknya bukan milik saya, milik dia. Itu manihah itu. Tapi kambingnya milik saya tetap. Ya. Itu model-model kedermawanan. Fa'idda lil fakri tijfafan, siap tidak hidup miskin seperti Nabi dalam pengertian tangan di atas, dermawan, selalu berbagi kepada fakir miskin, berbagi fisabilillah, ya, ingat masjid, ingat pesan. Kekayaan itu tidak ditumbuk untuk diri sendiri. Yang terakhir, Nabi banyak menjelaskan di sini, kalau kita cinta Nabi, cintailah Ali, cintailah Hasan dan Husain, cintailah Usama. Maksudnya mencintai orang-orang yang Nabi cintai. Termasuk juga tentu keluarga Nabi secara keseluruhan, ya. Aisyah, betapa cintanya Nabi ke Aisyah. Ya, kalau orang Syiah ngaku cinta Ali, cinta Hasan Husain, tapi benci ke Aisyah, bohong. Jangan pilih-pilih hati. Masa Aisyah yang paling Nabi cintai mereka musuhi, ya. Cinta juga kepada para sahabat, ya. Cinta keluarga Nabi, cinta ke Habib karena keturunan Nabinya, betul. Tapi tentu tidak kemudian dengan ekstrim, ya. Cinta ke Habib misalkan sampai menyetujui bid'ah-bid'ahnya, enggak, ya. Sampai menyetujui perbuatan kriminalnya, eta gini cenanya mau dipenjara. Ya, aneh ya Habib gitu. Wah, dibenerkeun we nya. Habib wis error oge gitu. Enggak demikian. Tentu sesuai dengan koridor syariat. Kita mencintai keluarga Nabi, buktinya kita sholawat setiap kali sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak mungkin kita lewat ali Muhammad. Tuh Habib Rizik Syihab dan Habib-habib lainnya sudah kita sholawati dalam setiap kita sholat. Artinya respect ke keluarga Nabi, karena mereka memang sepanjang sejarahnya para pejuang Islam, ya, tidak malah menzolimi, curiga, tidak respect. Nah, itu bohong, ya. Orang aku cinta Nabi tapi kemudian malah sering memusuhi keluarga Nabi, membenci keluarga Nabi, nggak boleh. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.